Baik, kita akan lagi pembahasan kita dengan eh, topik kebergantungan hambatan pada tegangan ya. Jadi pada sejumlah piranti elektronika ya, hambatan tidak hanya bergantung pada dimensi bahan ya, ataupun suhu yang sudah kita bahas sebelumnya ya, tapi dia juga bergantung pada tegangan listrik yang ada di dalam bahan tersebut ya. Nah, sekarang kita ingin membuktikan ya, sifat tersebut ya, apakah benar hambatan itu bergantung pada tegangan ya, maka kita akan menggunakan hukum Ohm yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi hukum Ohm sebelumnya ditulis dengan I sama dengan ya, V per R ya. I sama dengan V per R. Nah, persamaan ini bisa kita tuliskan juga sebagai bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa tuliskan bentuk I sama dengan V per R ini dalam bentuk seperti ini. Jadi 1 per R sama dengan I dibagi V. Ini V-nya pindah ke sebelah sini ya, sehingga dia menjadi menyebut jadi I per V, dan R-nya tetap sehingga dia bisa kita tuliskan dengan 1 per R, sehingga 1 per R sama dengan I per V gitu ya. Nah, ini hukum Ohm juga tapi dalam bentuk yang berbeda ya. Baik. Nah, persamaan ini sebenarnya ya, persamaan yang ini itu sebenarnya betul jika arus itu merupakan fungsi linear dari potensial ya, atau arus itu berbanding lurus dengan potensial. Jadi persamaan ini udah betul. Cuma pada kebanyakan bahan khususnya bahan semikonduktor ya, seperti dioda dan transistor ya, arus itu tidak selalu berbanding lurus dengan potensial ya. Kadang-kadang arus itu merupakan fungsi kuadratik ya, fungsi kuadratik atau fungsi kubik atau fungsi lain dari potensial ya, sehingga kalau misalnya arus itu merupakan fungsi kuadratik dari potensial, maka persamaan ini bisa kita tuliskan hubungan arus listrik dengan potensial bisa kita tuliskan sebagai bentuk seperti ini. Jadi I sama dengan AV plus B V kuadrat ya, di mana A dan B itu adalah konstanta dan V ini adalah potensial listrik. Oke. Nah, jika fungsi arus seperti ini, maka hambatan tidak dapat ditulis dalam bentuk hukum Ohm standar ya, tidak bisa ditulis dalam bentuk hukum Ohm standar seperti ini ya, tapi dia harus ditulis dalam bentuk diferensial. Jadi hukum Ohm yang ini ya, karena arus merupakan fungsi kuadratik seperti ini, maka hukum Ohm ini harus ditulis dalam bentuk diferensial seperti persamaan yang ini. Jadi hambatan 1 per R sama dengan perubahan arus dibagi dengan perubahan potensial dI per dV ya. Nah, kemudian dengan memasukkan persamaan yang ini ya, persamaan kuadratik untuk arus listrik I sama dengan AV plus BV kuadrat ke dalam persamaan hukum Newton ini, maka kita mendapatkan persamaan yang baru, yaitu 1 per V sama dengan A plus 2B V. Jadi ini I yang ini kita masukkan ke sini ya, berarti turunan ya. Jadi turunan dari I, di mana I nya AV plus BV kuadrat itu terhadap V ya, turunannya terhadap V, maka itu hasilnya adalah A plus 2B V ya. Atau kalau misalnya R nya ini kita naikkan ke atas ya, maka kita bisa mendapatkan persamaan R sama dengan 1 per A plus 2B V. Oke. Nah, tampak bahwa kita lihat di sini ya, hambatan itu bergantung pada potensial. Nah, jadi terbukti bahwa hambatan ini ya bergantung pada potensial ya. Jadi makin besar potensial
makin besar potensial ini, maka hambatannya akan semakin kecil. Nah, jika potensial sangat kecil, ya, di mana A ini, ya, di mana A ini sangat besar sekali, lebih besar dari 2 BV, ya, 2 BV, maka hambatannya akan mendekati konstan, yaitu kalau misalnya potensialnya sangat kecil, berarti ininya kita bisa abaikan sama dengan 0, ya. Berarti tinggal A-nya saja, maka hambatan itu akan mendekati konstan, di mana konstannya bernilai 1/A, ya. Oke. Nah, pada dioda atau transistor, ya, kebergantungan arus pada potensial atau pada tegangan itu dia memenuhi bentuk umum seperti ini. Dia memenuhi bentuk umum I sama dengan A kali dikali ya, E pangkat alfa V dikurang 1. Ya, jadi ini untuk dioda atau transistor, ya, di mana A dan alfa itu adalah parameter yang secara umum bergantung pada suhu, ya. Jadi A dan alfa ini parameter-parameter yang bergantung pada suhu. Nah, dengan persamaan ini maka hambatan itu bisa kita tuliskan lagi, ya, menjadi 1/R sama dengan dI/dV, ya. Jadi untuk dioda atau transistor, maka I-nya adalah yang ini, I-nya masuk ke sini, sehingga turunan dari I ini adalah, ya, terhadap V, turunannya adalah A kali alfa E pangkat alfa V, atau R-nya sama dengan 1/A alfa kali E pangkat minus alfa V. Jadi ini untuk hambatan, ya, hubungan antara kebergantungan hambatan pada tegangan untuk dioda dan transistor, ya, atau transistor. Jadi dia persamaannya ini. Nah, kemudian untuk kebergantungan hambatan pada tegangan untuk dioda dan atau transistor ini, jika kita gambarkan dalam bentuk grafiknya, ya, maka dia bentuknya jadi seperti ini, ya, tampak bahwa hambatan itu sangat bergantung pada potensial, ya, hambatan itu sangat bergantung pada potensial dan turun sangat cepat dengan bertambahnya potensial. Jadi potensial ini semakin bertambah, ya, ke sana, maka hambatannya akan semakin menurun, semakin berkurang, ya. Nah, pada potensial yang sangat besar, berarti dia, ya, di sebelah kanan sini, maka hambatan akan mendekati 0, ya. Hambatan akan mendekati 0. Jadi nolnya di sini. Jadi hambatan yang mendekati 0 itu yang di sini, ya. Nah, pada potensial yang sangat kecil, ya, maka hambatan akan mendekati 1/A alfa. Nah, jadi kalau potensialnya sangat kecil, seperti di sini, maka hambatan akan mendekati 1/A kali alfa. Nah, ini bisa jadikan PR kedua, ya. Jadikan PR kedua, kalian plot persamaan ini, ya. Kalian plot persamaan ini di mana hambatan itu bergantung pada V atau tegangan, ya. Nilai V-nya, ya, bisa kalian tentukan sendiri, ya. Tapi nilai R-nya yaitu menggunakan persamaan ini, ya, persamaan ini. Nah, dimana alfa itu bisa didapat atau bisa ditentukan dari tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konduktivitas listrik, ya. Konduktivitas listrik ini merupakan kebalikan dari resistivitas, ya, hambatan, ya, hambatan dengan konduktivitas ini merupakan sesuatu yang saling bertolak belakang, ya. Nah, misalnya kita ilustrasikan sebuah
kabel yang memiliki sifat konduktor seperti pada gambar ini, dia dialiri oleh arus listrik, ya, dialiri oleh arus listrik pada yang melewati sebuah penampang A, ya. Nah, dalam kabel ini terdapat elektron-elektron yang bergerak secara bebas, ya. Jadi elektronnya yang titik-titik warna kuning ini. Nah, jika tidak ada beda potensial antara dua ujung kabel ini, kalau di sini ujungnya A dan B, kalau nggak ada beda potensial di antara A dan B, ya, maka peluang elektron untuk bergerak ke kiri, atau dia bergerak ke kanan itu adalah sama, ya, sehingga arus total yang mengalir dalam kabel itu 0. Kalau misalnya tidak ada beda potensial, ya, maka arus yang mengalir di sini 0, nggak ada arus yang mengalir, ya, karena beda potensialnya nggak ada, ya. Sama kayak tadi arus air sungai, kalau misalnya ketinggiannya sama, ke airnya nggak akan mengalir, gitu, ya. Nah, alirannya sama dengan 0. Nah, tapi jika diberikan beda potensial antara dua ujung kabel, ya, antara A dan B ini dia memiliki beda potensial, misalnya A potensialnya lebih tinggi, B potensialnya lebih rendah, maka arus akan mengalir dari A ke B, tapi elektronnya akan mengalir dari B ke A, ya. Kalau arus yang mengalir dari A ke B, dari kiri ke kanan, maka elektronnya sebaliknya dia akan bergerak ke kiri. Ya, jadi itu kalau misalnya dia dikasih beda potensial, maka akan muncul medan listrik, ya, di dalamnya, akan muncul arus listrik di dalamnya. Oke. Kalau medan listriknya ke sana, ke sana, dan arus listriknya juga ke kiri, maka elektronnya akan bergerak ke kanan, ya. Nah, medan listrik ini akan menarik elektron-elektron bergerak dalam arah yang berlawanan dengan arah medan, ya. Jadi ketika terjadi misalnya kalau ini medan listriknya ke sana, atau terjadi pergerakan aliran, misalnya muatan listrik dari B ke A, artinya B-nya potensinya lebih tinggi, A-nya lebih rendah, ya, maka medan listriknya mengalir dari kiri ke kanan, ya, arusnya juga mengalir dari kiri ke kanan, ya, tetapi ya, elektron-elektronnya juga akan bergerak, tapi dia berlawanan arah dengan arah medan. Medannya ke sana, jadi elektronnya ke kanan. Akibatnya elektron akan memiliki percepatan dalam arah yang berlawanan dengan arah medan. Ya, ketika dia bergerak, elektron ini bergerak, maka dia akan mempunyai kecepatan V. Ya, kalau dia memiliki kecepatan V, ya, dan elektron ini bergerak, ya, tidak konstan, maka dia akan terjadi yang namanya percepatan. Ya, perubahan kecepatan itu akan menghasilkan percepatan. Ya, percepatan dari elektron ini itu dia akan berlawanan dengan arah medan. Nah, percepatan tersebut akan menyebabkan kecepatan elektron dalam arah yang berlawanan dengan medan akan bertambah. Ya, jadi ketika ada percepatan, maka kecepatan elektron dalam arah yang berlawanan medan ini akan bertambah kecepatannya, V-nya akan bertambah. Ya. Nah, tapi karena dalam konduktor terdapat atom-atom yang posisi rata-ratanya tetap, ya, posisi rata-rata atom tetap, dan tapi dia selalu bergetar, maka akan terjadi tumbukan antara elektron, ya, yang sedang dipercepat dengan atom-atom tersebut, ya. Jadi kan kabel ini kan tersusun atas atom-atom, kan. Nah, atom-atom. Nah, ketika ketika atom-atom itu kan dia berada pada posisi yang tetap, kan. Dia hanya bergetar saja, kan, atom-atom itu, atom-atom penyusun atau partikel-partikel penyusun dari kabel ini. Nah, tapi karena ada elektron yang bergerak, ya, maka elektron itu akan menumbuk, akan terjadi tumbukan antara elektron, ya, yang misalnya yang elektronnya ada warna kuning ini, partikel-partikel dari kabel ini yang warna merah ini, maka elektronnya bergerak yang berlawanan arah dengan E-nya,
maka si elektron ini akan menumbuk ya, atau akan terjadi tumbukan antara elektron dengan atom-atom tersebut ya. akan terjadi tumbukan antara elektron dengan atom-atom tersebut. Nah, tumbukan tersebut akan melahirkan gaya hambat pada elektron dalam arah yang berlawanan dengan arah geraknya. Nah, jadi si elektron ini akan terhambat gitu ya. Kenapa? Karena dia mengalami tumbukan dengan titik-titik atau partikel-partikel penyusun kabel tadi ya. Jadi dia akan mengalami hambatan yang disebabkan karena adanya tumbukan dengan atom-atom atau partikel-partikel penyusun dari kabel tadi. Nah, mekanisme ini akan menyebabkan elektron hanya sanggup mencapai kecepatan maksimum tertentu ya. Nah, jadi karena adanya tumbukan antar elektron dengan atom-atom penyusun kabel ini, maka si elektron tadi dia akan memiliki kecepatan maksimum tertentu saja ya. Jadi kecepatannya tidak sampai tak hingga gitu ya, tapi dia memiliki kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum itu disebut sebagai kecepatan terminal. Jadi kecepatan terminal ini mirip dengan fenomena kecepatan atau gerak bola yang jatuh di dalam zat cair. Itu ada juga kalau di dalam fluida ya, misalnya ada sebuah bejana, itu kita isi dengan air, kemudian kita jatuhkan sebuah bola, maka bola ini dia akan mengalami kecepatan terminal yang arahnya ke bawah ya. Nah, itu mirip dengan kecepatan terminal yang ada di dalam gerak bola yang jatuh di dalam zat cair. Nah, itu untuk mekanisme pergerakan elektron ya, yang dia memiliki kecepatan maksimum saja ya, ketika dia bergerak di dalam sebuah kawat tembaga gitu ya. Baik. Kemudian dari hasil pengukuran ya, atau dari hasil eksperimen didapatkan bahwa kecepatan terminal elektron di dalam konduktor ya, ingat konduktor adalah sebuah bahan yang mampu mengantarkan arus listrik ya, itu kecepatan terminal elektron itu dia berbanding lurus dengan kuat medan yang ada di dalam bahan itu ya, jadi kecepatan terminal elektron yang arahnya ke sana, dia berbanding lurus dengan kuat medan yang arahnya ke sana ya, sehingga kecepatan terminal dari elektron tersebut itu bisa dinyatakan dengan V sama dengan mu dikali E, di mana E itu adalah medan listriknya dan mu itu adalah sebuah konstanta yang dikenal dengan mobilitas elektron ya. Ini adalah V ini adalah kecepatan terminal elektron ya. Kecepatan terminal elektron. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan mencari rumusan formal untuk mengukur mudah tidaknya sebuah benda dialiri oleh arus listrik. Jadi mudah tidaknya sebuah benda dialiri oleh arus listrik itu hubungan dengan konduktivitas listrik. Ya. Nah, kita misalkan pada gambar ini ada elemen kecil kawat. Jadi kawatnya sepanjang ini. Ya. Kemudian kita fokuskan pada elemen kecil di situ di kawat itu, di mana dia memiliki panjang sebesar dx ya. Dx ini adalah panjang elemen tersebut. Kemudian luas penampangnya sebesar dA sebesar A. Penampangnya sebesar A. Nah, kemudian ini adalah dN ini adalah jumlah elektron ya, jumlah elektronnya sebesar dN. Nah, jadi kita perhatikan sekarang elemen kecil kawat sepanjang dx ini, kita perhatikan ini. Nah, kemudian kita juga perhatikan juga luas penampangnya A. Nah, kemudian misalnya kerapatan elektron atau jumlah elektron per satuan volumenya adalah N ya. Nah, maka volume elemen kawat sepanjang dx ini itu bisa kita nyatakan dengan dV sama dengan A dx ya. dV sama dengan A dx. dV ini adalah volume dari elemen kecil itu ya. Jadi volume dari elemen kecil itu dinyatakan dengan dV sama dengan A dikali dx.
sehingga kita bisa tentukan bahwa jumlah elektron dalam elemen volume tersebut atau Dn itu bisa kita nyatakan dengan Dn sama dengan N dikali dV. Nah, N dikali dV, di mana N itu adalah jumlah elektron per satuan volume, ya, dan dV itu adalah A dikali dx. A nya itu adalah luas penampang, dx nya adalah panjang dari elemen tersebut. Oke. Nah, karena satu elektron memiliki muatan E, ya, maka jumlah muatan elektron dalam elemen volume ini, ya, jumlah muatan elektron dalam elemen volume ini bisa kita nyatakan dengan dq sama dengan E dikali dn, ya, dimana dn itu kita sudah nyatakan sebagai n a dx, balik lagi n a dx ini adalah dn, ya, dikali dengan E, dimana E itu adalah satu elektron, ya, yang memiliki muatan elektronnya adalah E. Nah, dan arus yang mengalir dalam kawat tersebut itu bisa kita gunakan definisi arus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Arus yang mengalir dalam kawat ini itu bisa kita nyatakan dengan I sama dengan dq per dt, ya, dimana dq itu adalah jumlah muatan yang mengalir, dan jumlah muatan yang mengalir dari elektron tersebut adalah NE ADX dibagi dengan dt, ya. Atau kita bisa tuliskan N kita kumpulkan misalnya NE A dikali dx per dt, ya, dimana dx per dt nya adalah kecepatan, kan, maka kita bisa tuliskan NE untuk arusnya, ya, arus mengalir dalam kawat tersebut, I sama dengan NE A AV, ya, AV nya adalah AV-nya adalah dx per dt, ya. Atau kita bisa tuliskan juga, karena kita sudah mengetahui definisi dari kecepatan V ini, maka kita tuliskan arus yang mengalir dalam kawat tersebut adalah I sama dengan NE, ya, dikali A, dan V-nya adalah mu dikali E. V-nya adalah yang ini tadi sudah kita definisikan, V-nya sama dengan mu dikali E, sehingga kita dapatkan arus listrik yang mengalir di dalam kawat ini adalah N itu adalah apa? N itu adalah tadi jumlah elektron per satuan volume, ya. Kemudian E itu adalah muatan elektronnya, A itu adalah ini luas penampangnya, ya. Mu itu adalah sebuah konstanta mobilitas elektron, ya, dikali E, dan E itu adalah apa? Itu adalah medan listrik. Nah, baik. Selanjutnya kerapatan arus dalam kawat, ya, kerapatan arus dalam kawat atau arus persatuan luas penampang J itu bisa kita nyatakan seperti ini, ya. Jadi J sama dengan I per A. Ini adalah kerapatan arus dalam kawat, ya. Sama kayak tadi rho, ya. Rho itu hambatan jenis, ya, hambatan jenis dari suatu dari suatu bahan, ya, rho. Nah, sekarang ini kerapatan arus untuk konduktivitas, ya, itu dinyatakan dengan J sama dengan I per A. Nah, kita tahu bahwa I tadi adalah yang ini, I itu adalah N E A mu E, jadi I itu sama dengan N E A mu E, ya, dibagi A. Nah, ini ada A, di sini ada A, maka kita bisa coret, maka J atau kerapatan arus dalam kawat atau arus persatuan luas penampang itu sama dengan N E mu dikali E, ya. Nah, atau kita bisa nyatakan juga karena N E mu itu adalah sigma, maka kita bisa nyatakan J itu sama dengan sigma dikali E, di mana sigma itu adalah NE dikali mu. Nah, besaran sigma ini, ya, itulah yang dikenal dengan nama konduktivitas, ya, konduktivitas listrik. Jadi konduktivitas listrik itu adalah N itu tadi adalah jumlah elektron per satuan volume atau kerapatan elektron, ya. N itu adalah kerapatan elektron,
dikali E muatan elektron dan dikali mu. Mu itu adalah tadi konstanta untuk mobilitas elektron. Ya, jadi konduktivitas listrik itu untuk mengukur kemampuan bahan dalam mengantarkan arus listrik. Jadi bagaimana kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan sebuah arus listrik. Ya. Nah, kalau di dalam geofisika, ya, itu bisa kalian akan menemukan sebuah metode, ya, namanya metode untuk mengukur konduktivitas suatu batuan. Ya, nanti akan kalian pelajari itu. Nah, ini juga akan diterapkan. Jadi dasarnya dalam mempelajari metode konduktivitas itu untuk mengukur konduktivitas suatu batuan adalah materi ini, gitu. Maka kalian harus memahami betul-betul bagaimana kerapatan arus dalam sebuah kawat. Kalau ini dalam kawat, maka kalau nanti dalam aplikasinya kerapatan arus di dalam sebuah lapisan batuan. Ya. Itu bagaimana cara menentukannya. Nah, jadi konduktivitas listrik itu dia akan mengukur kemampuan bahan dalam mengantarkan arus listrik. Ya. Biasanya di dalam geofisika kita akan mencari yang namanya batuan-batuan yang memiliki nilai konduktivitas itu, ya adalah batuan-batuan yang memiliki kandungan logam. Ya. Kandungan logam. Jadi ketika kita ingin mencari lapisan batuan yang memiliki kandungan logam, maka yang kita ukur adalah nilai konduktivitasnya. Ya. Nah, makin besar konduktivitas, maka makin mudah bahan tersebut mengantarkan listrik. Ya. Maka kalau di dalam metode geofisika tadi, maka kita akan melihat nilai yang memiliki konduktivitas tinggi, maka di situ bisa memiliki potensial batuan-batuan yang memiliki nilai logam, ya, memiliki sama dengan batuan-batuan yang berupa batuan yang cenderung mengandung mineral-mineral logam, gitu ya. Nah, makin besar konduktivitas, maka makin mudah bahan tersebut mengantarkan listrik. Kemudian konduktor itu memiliki konduktivitas yang tinggi, ya. Kayak tadi itu tembaga, kemudian besi, baja, merkuri, dia memiliki merupakan bahan-bahan konduktor yang memiliki konduktivitas tinggi. Nah, sedangkan isolator itu memiliki konduktivitas yang rendah. Dan untuk satuan konduktivitas listrik itu dinyatakan Siemens per meter atau S per M. Itu ya. Nah, kita sudah bahas bahwa makin besar konduktivitasnya dan makin kecil resistivitasnya, maka makin mudah suatu bahan mengantarkan listrik. Jadi ada hubungan langsung antara konduktivitas dan resistivitas. Nah, kan kita akan bahas hubungan antara konduktivitas dan resistivitas. Bagaimana hubungannya? Nah, kita tahu bahwa untuk arus listrik, ya, tadi untuk arus listrik yang pada sebuah bahan yang memiliki nilai konduktivitas, yaitu dinyatakan dengan I sama dengan NE A mu dikali E. Nah, dari persamaan 13 ini kita bisa tuliskan, bentuk yang ini, I sama dengan NE A mu dikali E L per L. Ini kan sebenarnya sama ini kan, persamaan ini sama saja dengan persamaan ini kan, ya, karena walaupun ada L-nya, tapi L-nya kan dibagi dengan L per L sama dengan 1. Tapi karena kita ingin mengetahui hubungan antara konduktivitas dan resistivitas, di mana resistivitas itu dipengaruhi oleh panjang dari suatu bahan atau material, maka kita tambahkan parameter L ini. Dimana L itu adalah panjang dari kawat. Nah, dengan anggapan bahwa kuat medan listrik dalam kawatnya konstan, maka EL adalah beda potensial antara dua ujung kawatnya. Jadi ada dua ujung kawat A dan B, ya, maka EL itu adalah beda potensial. Nah, maka kita bisa tuliskan, ya, karena EL ini beda potensial, maka bisa kita tuliskan menjadi persamaan seperti ini. E sama dengan NE A mu, EL nya adalah V, maka kita tuliskan V dibagi L. Nah, kemudian kita gunakan hukum Ohm, I sama dengan V per R, maka kita bisa simpulkan bahwa
kita bisa katakan R sama dengan, jadi di sini kita bisa tulis R sama dengan I per V kan, I per V. Karena I-nya adalah NEA mu V per L ya, dibagi V, nah, maka V-nya bisa hilang kan, maka tinggallah R-nya sama dengan 1 per NE mu dikali L per A, V-nya hilang karena dibagi dengan V. Jadi kita dapatkan R-nya sama dengan 1 per NE mu L per A. Nah, selanjutnya dengan membandingkan persamaan resistivitas ini yang dihubungkan dengan panjang dan luas penampangnya dengan persamaan resistivitas dari suatu bahan yang memiliki nilai konduktivitas, maka kita dapatkan persamaan yang baru. Yang ini untuk hambatan R sama dengan rho L per A, yang ini adalah resistivitas untuk suatu bahan konduktivitas, suatu bahan konduktor ya. R sama dengan 1 per NE mu L per A, maka kita bisa dengan membandingkan keduanya, maka kita dapatkan rho sama dengan ya, rho sama dengan 1 per NE mu ya. Jadi ini bisa, atau yang ini bisa RR yang di sini kita masukkan ke sini caranya. Jadi R ini adalah rho L per A, kita tulis saja rho L per A sama dengan 1 per NE mu L per A ya, L per A. Nah, maka ini bisa dicoret tinggal R-nya sama dengan rho-nya sama dengan 1 per NE mu ya. Nah, karena NE mu itu kita tahu bahwa adalah konduktivitas ya, nilai konduktivitas tadi, besaran itu sigma itu dikenal dengan konduktivitas listrik, ya ini adalah konduktivitas listrik, maka rho itu sama dengan 1 per sigma. Maka kita bisa simpulkan bahwa konduktivitas listrik itu berbanding terbalik dengan resistivitas. Ini resistivitas, ini konduktivitas. Jadi kalau konduktivitasnya tinggi, maka resistivitasnya akan kecil. Kalau konduktivitasnya rendah, maka resistivitasnya akan tinggi. Konduktivitas listrik, bahan itu memiliki rentang yang sangat lebar ya, konduktivitas listrik bahan. Ya, mulai dari 10 pangkat minus 14 Siemens per cm sampai dengan 10 pangkat 8 Siemens per cm. Nah, di dalam geofisika itu lapisan-lapisan batuan itu dia memiliki nilai konduktivitas juga. Maka kalian bisa mengidentifikasi lapisan batuan dengan menggunakan prinsip atau menggunakan metode konduktivitas. Bahan dengan konduktivitas di atas 10 pangkat 3 Siemens per cm itu masuk ke dalam kelompok konduktor ya, di atas 10 pangkat 3 berarti 1000 Siemens per cm, sangat besar, maka dia masuk ke dalam kelompok konduktor. Tapi untuk bahan-bahan yang konduktivitasnya di bawah dari 10 pangkat minus 3 Siemens per cm, maka dia masuk ke dalam kelompok isolator. Nah, jadi itulah hubungan antara konduktivitas dan resistivitas. Jadi di dalam semester atas kalian akan mendapatkan kuliah tentang metode-metode biofisika. Salah satunya adalah metode resistivitas dan juga metode konduktivitas. Nah, tapi semuanya itu didasarkan pada konsep-konsep dasar yang kalian pelajari di dalam fisika 2. Jadi jangan lupakan materi-materi di fisika dasar, karena nantinya akan kalian gunakan untuk menganalisis ketika kalian menerapkan metode-metode geolistrik, misalnya metode resistivitas maupun metode konduktivitas. Oke. Baik, saya rasa untuk pembahasan terkait dengan listrik arus arah saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang paham, silakan bertanya di forum Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.